Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab sistem persamaan linear dua variabel. Nah, supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama, apa itu SPLDP? Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari SPLDP. Jadi, SPLDP itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear atau PLDP, yang masing-masing persamaannya ini bervariabel 2. Misalnya ada variabel X dan variabel Y gitu. Nah, supaya lebih paham lagi, ini ada contoh soal ada 2X ditambah 3Y sama dengan 11. Nah, dapat dilihat nih, udah ketebak nih mana yang disebut dengan variabelnya. Nah, ini ya, ada variabel X dan variabel Y. Jadi, variabel ini, jadi sistem persamaan ini mempunyai dua variabel gitu. Nggak ada tuh ada variabel Z atau variabel yang lainnya. Tapi dari sini itu ada memiliki dua variabel aja gitu. Oke, next ada ciri-ciri dari SPLDP. Nah, di sini saya mencantumkan contoh yang tadi supaya lebih paham lagi. Yang pertama ini, SPLDP ini memiliki dua variabel. Udah dikatakan ya tadi ada dalam contoh ini ada variabel X dan variabel Y gitu. Lalu yang kedua ini, kedua variabelnya memiliki derajat 1, ada berpangkat 1. Jadi nilai X dan nilai Y-nya ini hanya berpangkat 1 gitu. Gak ada nilai X pangkat 2, Y pangkat 2 gitu. Gak ada. Jadi dalam SPLDP ini hanya memiliki pangkat 1 saja dalam variabelnya gitu. Selanjutnya menggunakan relasi tanda sama dengan. Nah, dalam contoh tersebut sudah terlihat ya bahwasannya SPLDP ini harus memiliki atau harus menggunakan relasi tanda sama dengan, tidak menggunakan kurang dari, lebih dari, atau yang lainnya gitu. Selanjutnya ada tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Jadi biasanya dalam SPLDP itu menggunakan penjumlahan atau pengurangan, tidak menggunakan perkalian variabel dalam setiap persamaannya gitu. Itu merupakan ciri-ciri dari SPLDP. Oke, next ada unsur-unsur SPLDP. Ada beberapa unsur dalam SPLDP ini. Yang pertama ada unsur variabel. Udah dikatakan ya, udah jelas tadi bahwasannya variabel yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Jadi suatu variabel ini adalah simbol yang menggantikan suatu nilai yang belum diketahui nilainya gitu. Dan biasanya variabel ini disimbolkan dengan huruf A, B, C atau sebagainya. Jadi tidak hanya huruf X, Y ataupun Z, tapi ada juga huruf A, B, dan C gitu. Atau huruf abjad yang lainnya deh gitu. Selanjutnya ada unsur koefisien. Koefisien ini merupakan bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis gitu. Atau koefisien ini terletak di depan variabel. Pokoknya suatu angka yang duduknya atau yang posisinya itu terletak di depan variabel itu merupakan suatu koefisien gitu. Selanjutnya ada konstanta. Jadi konstanta ini merupakan nilai bilangan yang konstan, yang tetap gitu. Karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Kan biasanya nih koefisien itu nilainya enggak konstan karena mempunyai nilai variabel di belakangnya, mempunyai nilai yang belum jelas gitu. Sedangkan konstanta ini nilainya udah tetap aja segitu karena tidak diikuti oleh variabel yang lain gitu. Selanjutnya ada suku. Suku ini merupakan bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan, yaitu suku ini terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi ketiga unsur itu bergabung dan dinamakan sebagai suku gitu. Nah, kita lihat dalam contoh ini 2x ditambah 3y sama dengan 11. Kita sudah menyinggung tadi bahwa variabelnya itu adalah x dan y, dan koefisiennya. Tadi koefisien itu
yang posisinya ada di depan variabel. Oke, tentu aja ya, koefisien itu merupakan angka 2 dan angka 3 gitu. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta udah dijelaskan tadi bahwa nilai yang konstan yang tidak memiliki variabel di belakangnya. Jelas juga konstan itu atau konstanta itu adalah angka 11 gitu. Oke, next ada suku. Berarti sukunya yang mana aja ini? Oke, betul ya. Sukunya itu semua yang ada dalam suatu persamaan. Jadi suku dalam SPLDP persamaan ini ada koefisien, variabel, dan konstanta. Yaitu ada angka 2, ada huruf X, ada angka 3, huruf Y, dan angka 11. Itu merupakan suku dari SPLDP. Jadi, suku dari persamaan ini memiliki jadi persamaan ini memiliki 5 suku gitu, yang terdiri dari 2 koefisien, 2 variabel, dan 1 konstanta gitu. Nah, next ada rumusnya nih. Dilihat dari pemaparan di atas atau dilihat dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa rumusnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Dilihat dari A-nya itu adalah merupakan koefisien, X-nya variabel, B-nya koefisien, Y-nya variabel, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, itu ya, itu merupakan rumus dari SPLDP. Next, ada metode penyelesaian. Metode penyelesaian SPLDP ini memiliki 4 metode. Yang pertama ada metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, dan metode grafik gitu. Nah, di sini ada metode substitusi terlebih dahulu. Jadi, metode substitusi ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan SPLDP dengan mengubah atau menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ini saya hanya menyinggung sedikit dari definisi dari metode-metode yang ada pada SPLDP. Lalu selanjutnya ada metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini cara menyelesaikan SPLDP dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, tadi kan substitusi itu menggantikan, sedangkan eliminasi ini menghapuskan. Jadi variabel yang ada itu dihilangkan gitu. Nanti juga kita masuk ke contoh soalnya. Selanjutnya ada metode gabungan nih. Metode gabungan ini biasa disebut dengan metode yang hybrid, teman-teman. Kenapa? Karena metode gabungan ini menggabungkan kedua metode, yaitu menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi ke dalam penyelesaiannya gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada metode grafik. Nah, ini tuh jauh berbeda dari metode eliminasi substitusi karena metode grafik ini menggunakan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik atau ya menggambarkan pada koordinat kartesius gitu. Serta titik potongnya itu disebut dengan penyelesaiannya atau hasil dari penyelesaiannya gitu, teman-teman. Nah, itu merupakan metode penyelesaian yang digunakan pada SPLDP. Nah, teman-teman mungkin itu saja pada video kali ini yang bisa saya bahas. Mungkin selanjutnya tentang contoh soal dari SPLDP menggunakan keempat metode itu ada di video selanjutnya. Video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan mudah dipahami. Bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.